Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Sylvia Aryati, calon guru penggerak Angkatan 7, Unit Kerja TK Pertiwi Jegret, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran. Murid hanya mendengarkan dan guru menjelaskan di dalam kelas. Kedua, pembelajaran yang berfokus pada ketercapaian materi dan mengutamakan aspek penilaian. Hanya mengutamakan aspek kognitif anak tanpa memperhatikan bakat dan minat anak. Ketiga, anak kurang aktif dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ketika guru memberikan pertanyaan, banyak terdapat siswa yang kurang aktif menjawab dan berkomunikasi di dalam kelas. Keempat, guru kurang memahami karakteristik anak, di mana setiap anak memiliki karakteristik yang masing-masing berbeda, dan saya sebagai guru masih kurang mampu memahami karakteristik masing-masing dari mereka. Kelima, hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dalam melakukan pembelajaran, saya hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas saja, padahal lingkungan adalah merupakan sumber belajar yang sangat baik bagi anak, agar anak tidak merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran dan perilaku saya antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, yakni dengan memberi kebebasan pada anak untuk menentukan bagaimana mereka belajar, memilih kegiatan belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas anak. Kedua, memberi kesempatan kepada anak untuk mengeksplor dirinya, menunjukkan minat dan bakatnya, seperti memberi kesempatan pada anak untuk maju ke depan kelas, untuk bercerita pengalaman atau bernyanyi, memberi kesempatan anak untuk bertanya, mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari itu. Ketiga, memberikan kegiatan pembelajaran yang beragam, aman, dan menyenangkan bagi anak. Selain itu, media pembelajaran yang variatif juga sangat mendukung suksesnya kegiatan pembelajaran. Tidak harus membeli dengan harga mahal, tapi bisa memanfaatkan yang ada di sekitar anak, misal barang-barang bekas atau bahan alam. Yang keempat, mencoba memahami karakteristik anak dengan melakukan pendekatan individu pada anak, berusaha menjadi among bagi anak, dan memberi kasih sayang, menuntun, dan membersamai anak, selalu berusaha ada bila anak membutuhkan bantuan. Kelima, mencoba melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, misal di halaman sekolah, di sawah, atau lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan yang dilakukan di luar kelas ini sangat baik sekali untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak, juga melatih fisik motoriknya. Anak akan mengenal apa yang ada di lingkungan sekitarnya, juga dapat bergerak bebas dalam melakukan aktivitas kegiatannya tanpa terhalang batas tembok ruang kelas. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar
dan mengimplementasikan setiap pembelajaran dengan mengutamakan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dengan melakukan pembiasaan pendidikan karakter yang baik secara berkelanjutan dan dengan berusaha menjadi tauladan yang baik bagi anak. Kelima, guru tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita dapat menerapkannya di kelas, yakni guru sebagai among bagi peserta didiknya. Sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, dapat kita terapkan dengan pola asih, asuh, dan asah. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak, yaitu belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Tentunya saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan dan bermakna bagi anak. Dari pemaparan di atas dapat saya simpulkan bahwa pendidikan itu adalah menuntun, yakni menuntun anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.